Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 5. Itulah insting pertamanya dan segera berlari menuju pintu keluar. Namun, kilatan dingin melintas di depan matanya dan dia merasakan hawa dingin yang mengerikan dan haus darah melaju kencang ke arahnya. Melihat kilatan dingin itu dengan cepat mendekat, dia berjongkok untuk menghindarinya tanpa berpikir. Swoosh, plus. Aduh. Angin dingin yang tajam dari bilah pedang yang melaju kencang itu lewat tepat di atas kepalanya. Telinganya mendengar beberapa kali desahan kaget dan jeritan pecah. Semua orang saling dorong dan mendorong dengan panik dan Feng Jiu mendapati bahwa sejumlah besar ruang telah dikosongkan di sekelilingnya. Dia mengangkat kepalanya. Dengan dia di tengah-tengah semua itu, gelombang orang di sekelilingnya semuanya tewas dengan luka bilah pedang yang telah memotong tenggorokan mereka. Beruntungnya saya berhasil menghindarinya. Dia bersyukur kepada para dewa atas kejadian ini dan dia hampir ingin berjinjit menjauh ketika sepasang sepatu bot hitam berhenti tepat di depannya. Sepasang mata menatapnya dengan pandangan gelap sesaat dan dia dengan waspada mengangkat kepalanya, tubuhnya gemetar. Wow! Berdiri di hadapannya, seorang pria berpakaian hitam. Wajahnya ditutupi syal hitam yang menyembunyikan penampilannya. Namun, sepasang mata itu dipenuhi dengan kilatan kejam dan ganas, yang menimbulkan rasa takut dan teror ke dalam hati orang-orang. Pedang yang dipegangnya di tangannya menunjuk ke tanah dan darah merah segar masih menetes dari ujungnya, tetes demi tetes hingga tampak seperti tanah telah berbunga dengan buah plum merah. Tanpa tahu apakah itu disengaja, tubuhnya yang gemetar menyebabkan kain kasa tipis yang menutupi bahunya jatuh ke tanah, memperlihatkan bahunya yang seputih salju dan kulitnya yang mulus tanpa celah. Wajahnya tertutup, tetapi matanya yang menawan dipenuhi air mata, dan cocok dengan bentuk tubuhnya yang ramping dan sedikit gemetar, dia tampak, begitu tak berdaya dan menyedihkan. Pria berpakaian hitam itu jelas bukan orang yang mudah menyerah pada hawa nafsu. Mata yang kejam dan ganas itu bergetar sesaat saat melihat kulit sehalus salju itu, dan dengan cepat bergeser untuk menatap kerumunan orang yang telah mundur ke dinding, tampaknya mencari sesuatu, dan tangan yang memegang pedang tiba-tiba bergeser sedikit pada saat itu, bersiap untuk menyingkirkan orang di depannya yang menghalangi jalannya. Niat membunuh itu semakin kuat, memenuhi udara, dan Feng Jiu tiba-tiba meratap dengan panik, "Wow! Jangan bunuh aku!" Namun, pada saat yang sama dia berdiri, tangannya melambai di pahanya dan sebuah belati dengan kilatan dingin tiba-tiba bergerak lebih cepat daripada suara ke arah lengan pria yang memegang pedang. Tezak. Dentang. Karena dia tidak merasakan niat membunuh dari gadis di hadapannya, dia menjadi ceroboh dan mengendurkan kewaspadaannya terhadapnya. Dengan jarak yang sangat dekat saat itu, kesalahannya telah menyebabkan lengannya terluka dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Lengannya gemetar dan pedang yang digenggam di tangan itu jatuh dengan keras ke lantai. Seolah refleks, dia segera menyerang dengan tendangan cepat. Tendangan itu dialiri aliran udara dan dilancarkan dengan kekuatan internalnya. Bahkan orang-orang yang berkultivasi akan kesulitan untuk bertahan dari tendangannya, tetapi bertentangan dengan semua harapannya, tendangan yang telah ia tujukan tepat ke dada gadis itu dihindari olehnya melalui beberapa gerakan aneh yang ia gunakan dengan tubuhnya. Dengan gangguan sesaat itu, ia selanjutnya melihat gadis itu melompat tepat ke arahnya, belati diarahkan tepat ke dadanya. Ia secara naluriah mengulurkan tangannya untuk menetralkan serangan itu, tetapi ternyata serangannya sebenarnya tipuan. Sementara belati itu ditusukkan, kakinya dengan cepat melecut dan melesat lurus di antara kedua kaki pria itu. Tidak ada rasa sakit yang menusuk-menusuk tubuhnya saat dia mengerang kesakitan. Kakinya terkatup rapat tanpa sengaja membuatnya setengah jongkok. Itu memberinya kesempatan terbesar dan dia membalikkan belati di tangannya dan mengirisnya di tenggorokannya. Pisau di tenggorokan. Membunuh dengan satu gerakan. Hingga kematiannya, mata lelaki bertopeng hitam itu tetap terbuka lebar, dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan, seolah-olah ia menolak menerima kenyataan bahwa ia akan mati di tangan seorang gadis. Masa yang telah mundur jauh di belakang melihat dengan kaget pemandangan di depan mata mereka, terbelalak karena tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa seorang gadis yang tampak lemah dan lembut yang baru saja meratap dengan menyedihkan beberapa saat yang lalu tiba-tiba berubah menjadi dewa kematian yang mematikan yang melancarkan serangan kritis yang sangat halus dan tanpa ampun pada pria berjubah hitam, membunuhnya seketika dengan satu gerakan cepat. Sebelum ada dari mereka yang bisa pulih, mereka melihat bahwa gadis itu telah berlari keluar dengan melihat ke belakang sekali, dan menghilang ke dalam malam.